Perjuangan untuk bisa lolos ujian masuk perguruan tinggi memang tidak mudah. Begitu pula untuk bisa lulus dan meraih gelar sarjana. Saya yakin teman-teman yang mampir ke sini pasti ingin tahu seperti apa sih skripsi anak DKV itu. Tapi sebelum masuk ke topik, saya mau disclaimer dulu ini. Video ini tidak bertujuan untuk menjelaskan bagaimana menyelesaikan skripsi dengan cepat. Video ini merupakan pengalaman pribadi tentang bagaimana saya menyelesaikan skripsi, yang mungkin saja akan merujuk ke arah-arah curhat. Skripsi DKV. Skripsi anak DKV bisa dikatakan sedikit lebih unik dibanding skripsi pada umumnya. Unik gimana, Bang? Selain membuat karya ilmiah, kita juga diharuskan menciptakan sesuatu sebagai perwujudan dari tulisan tersebut. Simpelnya kita diminta untuk menghasilkan karya seni. Nah, perwujudannya ini bermacam-macam. Tergantung judul yang kita pilih. Bisa foto, bisa video, ilustrasi, animasi, dan lain-lain. Alur pembuatannya pun sebenarnya sama-sama saja dengan skripsi di jurusan lain. Di awal, kita tentukan dulu nih judul skripsi yang ingin dibuat. Usahakan bikin judul yang menarik dan seunik mungkin. Dan jangan lupa, judul tersebut usahakan sebisa mungkin sesuai dengan minat atau bidang yang teman-teman kuasai. Misalnya nih, saya kan lumayan nih bisa video-video gitu. Jadi judulnya tidak bakal jauh-jauh dari video itu sendiri. Bang, kalau saya jago ilustrasi, terus ngajuin skripsinya animasi gimana ya? Itu sama saja dengan mempersulit diri kamu sendiri. Ujung-ujungnya, skripsimu bakal lama selesai. Karena kamu tidak menguasai bidang tersebut. Dan akhirnya, pertanyaan kapan wisuda oleh teman-teman dan ibu-ibu di komplek tidak bisa terhindari. Aku bisa jelaskan. Oke, lanjut. Nah, di awal kita diminta menulis 3 judul yang berbeda sebagai opsi sebelum diserahkan kepada pembimbing. Di tahap ini saya sempat stuck beberapa minggu. Karena bingung mau nulis judul skripsi apa, akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkannya sejenak, lalu pergi bermeditasi. Setelah beberapa minggu bermeditasi, akhirnya saya mendapat petunjuk atas opsi judul apa saja yang akan saya setor. Kalau teman-teman mendapat pembimbing yang bagus, biasanya beliau langsung menanyakan dari ketiga judul tersebut, manakah yang paling mampu kita eksekusi sebagai tugas akhir atau skripsi. Setelah judul disetujui, tahap selanjutnya ialah menulis proposal. Yang perlu digarisbawahi pada tahap ini yaitu kita harus menjelaskan di latar belakang alasan mengapa judul ini sangatlah penting dan tentu saja bagaimana peran dan kontribusi karya ini kepada khalayak. Bagi mereka yang mental health-nya payah, pasti bakal tersendat beberapa bulan dalam menulis bab 1 hingga bab 3 ini. Bagi mereka yang telah menyelesaikan tulisan bab 1 sampai dengan bab 3 hingga mendapat ACC oleh pembimbing, selanjutnya kita akan dipertemukan dalam ujian Chunin. これまでの説明でやめたくなった方、今すぐ申し出てください。よーし、絶対頑張ってやるぞ。 Maksud saya ujian proposal. Jika ujian proposal berhasil dilewati, maka selanjutnya kita diberi izin untuk melakukan penelitian. Penelitian yang dimaksud di sini bukan menemukan listrik atau lampu ya. Penelitian yang dimaksud yaitu mulai mengeksekusi ide yang telah kita tulis pada bab sebelumnya. Proses ini merupakan proses yang paling ditunggu-tunggu dan paling menyenangkan khususnya bagi saya. Karena di sini kita sudah bisa memulai produksi.
Perlu diingat, proses kreatif pada produksi, entah itu konsep maupun teknik, semuanya akan ditulis dalam bab 4 dan bab 5. Setelah mondar-mandir melakukan bimbingan, revisi berkali-kali dan mendapatkan ACC, kita akan dihadapkan lagi dengan ujian hasil. Di sini, draft tulisan dan karya kamu akan dipresentasikan lagi selama kurang lebih 1 jam. Oh ya, 1 jam mempresentasikan hasil itu rasanya seperti 3 jam ya. Bagi mereka-mereka lagi yang mental health-nya di bawah rata-rata, kemungkinan akan terkena mental oleh penguji. Ketika kamu berhasil melewati kerasnya komentar dan tanggapan dosen penguji, maka selamat. Selangkah lagi kamu akan menuntaskan skripsi dengan syarat telah melakukan revisi yang diminta oleh penguji. Terakhir, jika tulisan dan karya mencapai final draft, selanjutnya tinggal menunggu jadwal ujian tutup. Ujian tutup DKV dengan jurusan lainnya sedikit lebih berbeda, khususnya di kampus saya. Ujian tutup DKV biasanya bernuansa pameran karya akhir yang diselenggarakan dalam sehari. Bagaimana? Seru kan? Teman-teman di luar kampusmu bisa kamu undang untuk berkunjung melihat-lihat karya yang dipamerkan. Dan di akhir pameran, kamu akan ditanya-tanya oleh dosen penguji sebagai penilaian tugas akhir skripsimu. Terus kalian mau mana, Bang? Linknya di atas ya. Keton Saputra di sini. Terima kasih.